Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Project Microcontroller, package container yaitu kotak paket pintar yang dapat mendeteksi paket saat paket datang dan mengirim notifikasi kepada pengguna. Anggota kelompok kami terdiri dari Arthur Isana Raria, Konsa Kanita Bayi, dan Sonia Aziza Prameswari. Pada era digital ini, berbelanja online telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah keamanan dan pemantauan pengiriman paket ke rumah, terutama saat tidak ada orang di tempat. Paket yang diletakkan di depan rumah rawan hilang, rusak, atau tertukar. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang cerdas dan otomatis untuk memantau kedatangan paket dengan lebih andal. Dengan proyek ini diharapkan pengguna dapat memantau pengiriman paket secara real-time dan mengurangi risiko kehilangan. Kami merancang kotak paket pintar berbasis ESP32 yang mampu mendeteksi secara otomatis saat sebuah paket diletakkan di dalam kotak dan memberikan notifikasi langsung melalui Telegram kepada pemiliknya. Proyek ini memanfaatkan sensor beban load cell 1 kg yang dikombinasikan dengan modul HX711 untuk mendeteksi adanya perubahan berat saat kotak paket menerima paket baru. Sistem juga menggunakan modul RTC DS3231 agar setiap notifikasi disertai waktu dan tanggal pengiriman secara akurat tanpa bergantung pada koneksi internet untuk sinkronisasi waktu. Komponen yang kami gunakan berupa ESP32, sensor beban load cell dan AX711, RTC modul, kapasitor, dan adaptor 5V 2A. Proyek ini menggunakan aplikasi Telegram sebagai media utama untuk memberikan notifikasi kepada pengguna. Ketika ESP32 dinyalakan, bot Telegram akan langsung mengirimkan pesan otomatis yang menandakan bahwa perangkat sudah aktif dan siap mendeteksi paket. Setiap kali sensor load cell mendeteksi adanya beban yang lebih ambang batas, yaitu 100 gram, sistem akan mengirim notifikasi ke Telegram berisi informasi bahwa sebuah paket telah terdeteksi. Pesan ini juga dilengkapi dengan tanggal dan waktu yang akurat menggunakan modul RTC. Selain itu, ketika beban tersebut diangkat atau beratnya turun, artinya paket telah diambil. Sistem kembali mengirimkan pesan melalui Telegram yang menyatakan bahwa paket telah dihapus atau diangkat dari sensor. Dengan begitu, pengguna bisa mengetahui status paket secara real-time tanpa harus berada di lokasi. Pada rangkaian ini, SP32 digunakan sebagai pengusaha utama untuk membaca data dari sensor berat dan mencatat waktu terjadinya perubahan. Rangkaian ini meliputi komponen sensor berat, yaitu load cell, dan dilengkapi dengan modul HX711 dan menggunakan modul waktu RTC DS3231 serta dilengkapi dengan adaptor eksternal 50 ampere sebagai sumber daya. Kemudian yang pertama, load cell terhubung ke modul HX711 melalui 4 kabel, yaitu E+, A-, A+, dan A-. Modul HX711 ini kemudian terhubung ke SP32 dengan pin D-out disambungkan ke pin GPIO 16 dan SCK ke pin GPIO 4. Dan jalur VCC dan ground HX711 ini dihubungkan melalui ke adaptor 5V. Kemudian untuk modul RTC DS3231 dari pin SDA disambungkan ke pin GPIO 21. Dan kemudian untuk SCL-nya ke GPIO 22. VCC dan ground dari modul RTC ini dihubungkan melalui adaptor 5V juga agar tegangan lebih stabil. Kemudian daya untuk seluruh komponen berasal dari adaptor 5V ini yang disalurkan ke VCC dan ground. Jadi satu sumber daya ini bisa dipakai bersama oleh semua komponen secara paralel. Selain itu juga digunakan kapasitor sebagai tegangan untuk menjaga tegangan tetap stabil dan menghindari gangguan atau noise yang bisa mempengaruhi pembacaan sensor yang kapasitor ini disambungkan antara jalur VCC dan ground. Berikut merupakan hasil rangkaian yang telah dibuat yang menggunakan adaptor 5V. Yang pertama, kemudian dari HX711 ini dihubungkan yang sudah terhubung dengan load cell, dan dari pin DT dan SCK ini terhubung ke SP32 sesuai pin yang di awal tadi. Dan untuk jalur VCC dan groundnya itu dihubungkan melalui adaptor 5V. Sebelumnya adaptor 5V ini VCC dan groundnya itu perlu disambungkan terlebih dahulu ke SP32. Dan kemudian untuk RTC, pin SDA dan SCL-nya dihubungkan ke SP32 sesuai dengan pin GPIO-nya, yaitu 21 dan 22.
Sedangkan VCC dan groundnya juga mengambil daya dari adaptor 5 volt ini. Dan kemudian kami juga menambahkan kapasitor untuk menjaga tegangan tetap stabil dan menghindari gangguan atau noise. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari alat kami. Yaitu di sini ada input Arduino karena di sini melakukan coding di platform I/O. Di sini ada pemanggilan library untuk WiFi dan juga SSD dan password dari WiFi yang kami gunakan. Lalu ada pemanggilan library load cell dan juga deklarasi variabel yang akan digunakan dan juga pin-pinnya. Lalu ada RTC yaitu pemanggilan library RTC dan juga penentuan RTC apa yang digunakan, yaitu di sini kami menggunakan TS3231. Di sini ada chart days of the week yaitu untuk membantu penentuan hari di nantinya. Lalu ada Telegram bot yaitu untuk pemanggilan library Telegram, dan juga di sini ada bot token dan set ID-nya. Lalu ada keperluan untuk WiFi dan juga Telegram bot. Lalu ada di sini ada deklarasi variabel yang digunakan agar chat dari bot itu sendiri tidak mengalami atau melakukan spam, mencegah spam dalam 30 detik. Lalu ada fungsi penanganan komen Telegram. Di sini adalah fungsi yang dipanggil apabila dari Telegram atau user menuliskan sebuah chat atau komen. Di sini fungsi ini akan menanganinya. Di sini komen menu yang hanya kami miliki adalah cek, untuk mengecek status dari kontainer itu sendiri, apakah ada paket atau tidak. Lalu di sini ada void chat status paket yang digunakan untuk fungsi yang digunakan untuk mengirimkan pesan terkait apakah paket diambil atau mendapatkan paket ke Telegram melalui bot. Lalu di sini ada string get formatted time, yaitu fungsi yang digunakan untuk mendapatkan waktu yang terjadi hari ini atau waktu yang terjadi saat ini menggunakan RTC. Di sini karena ini bisa lihat menggunakan datetime now, sedangkan datetime now itu sendiri berasal dari datetime now sama dengan RTC, seperti itu. Lalu di sini ada masuk ke file setup, serial bikin. Lalu ada serial print in yang untuk memudahkan monitoring. Lalu ada beginning WiFi, setup WiFi. Lalu ada setup RTC dengan komen RTC begin. Lalu ada set scale bikin load cell dengan pin-pinnya, dan juga set scale yang didapatkan berdasarkan hasil kalibrasi kami yang mengukur sebuah beras seberat setengah kilo, lalu didapatkan value mentahnya, dan raw data tersebut dibagi dengan 500 gram, didapatkan value ini sebagai kalibrasi. Lalu ada scale tear, lalu ada pesan awal untuk memastikan bahwa alat sudah siap digunakan, lalu masuk ke void loop. Di sini ada yang digunakan untuk mendapatkan waktu saat ini, seperti itu. Lalu masuk ke cek dan ubah status di kontainer, float new reading scale get unit. Jadi di sini kami mengambil data berdasarkan 10 kali pengukuran oleh load cell, lalu di rata-rata. Masuk ke variable new reading, lalu masuk ke if dan else if. Di sini adalah perubahan status. Jika statusnya false atau tidak ada barang, dan new reading itu memiliki value yang lebih besar daripada reading post threshold, di mana threshold di sini adalah 100 gram, sehingga paket harus lebih dari 100 gram agar bisa terdeteksi oleh alat. Lalu status jika tidak ada paket dan new reading lebih besar daripada reading post threshold, maka status true atau ada paket, dan value reading menjadi new reading. Value dari new reading menjadi value dari reading. Lalu mengirimkan pesan menggunakan fungsi chat status paket, di mana true ada paket dan waktunya. Begitu juga dengan as if, kebalikannya, jika ada paket lalu ternyata value new reading lebih kecil pada reading kurangi threshold, artinya paket diambil, maka cek status paket false. False ini adalah bahwa paket diambil, dan paket diambil pada waktu apa atau jam berapa, seperti itu. Lalu di sini ada periksa pesan dari user Telegram. Di sini fungsinya berfungsi untuk mengecek apakah user mengirimkan sebuah komen ke bot, seperti itu. Lalu jika ternyata ada komen dari user, akan dihandle oleh fungsi handle new message yang tadi sudah dideklarasi di atas, seperti itu. Berikut adalah hasil proyek kami. Di dalam kotak tersebut terdapat PCB board yang sudah disambung, dan di bawahnya terdapat sensor beban load cell. Ketika ESP32 dinyalakan, bot Telegram akan langsung mengirimkan pesan otomatis yang menandakan bahwa perangkat sudah aktif dan siap mendeteksi paket. Ketika terdapat paket baru, load cell akan mendeteksi beban dan mengirim notifikasi ke Telegram berisi informasi bahwa sebuah paket telah terdeteksi. Ketika beban diangkat atau paket telah terambil, sistem akan kembali mengirimkan pesan melalui Telegram. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.